Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha suci lagi maha tinggi, Tuhan semesta alam. Dan keselamatan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga. Demikian juga Rasulullah Ibrahim juga bersama dengan keluarga. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya berdialog dengan seorang pendeta ya dari Malaysia yang mencoba untuk mendoktrin saya melalui inbox Facebook. Tapi ketika saya ajak ke grup WA, ke debat WA, ternyata dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Lalu kemudian ketemu lagi dengan saudara Asbioka ya, yang sombongnya minta ampun, angkuhnya minta ampun, sok merasa pintar, cerdas dan segala macam. Tapi ketika saya mengangkat tema berdasarkan Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Saya sudah membuktikan Islam memberkati Abraham setiap hari. Setiap saat umat Islam itu memberkati Abraham dan juga keturunannya. Tapi Kristen justru sibuk mengutuk Abraham. Jadi pada kesempatan ini, di konten ini, kita dapat pelajaran, termasuk kepada diri saya, bahwa Kristen mengutuk Abraham itu tidak bisa dipungkiri. Bukti nyata ada dalam kehidupan keberagamaan mereka, prosesi ibadah, ya, ideologi agama mereka, kemudian konsep ajaran mereka, dalil dalam kitab mereka, semua membuktikan bahwa Kristenlah penghujat dan pengutuk Abraham. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, saya mohon supaya sahabat-sahabat tidak bosan-bosannya membagi, men-share semua video atau konten yang ada di channel Zulkifli Mabas. Saya berharap supaya konten-konten yang sudah dibuat beberapa bulan dari tahun kemarin itu dibuka, diputar lagi kembali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Jangan hanya mengikuti yang baru, yang begitu ada konten baru, hanya itu aja diputar. Silakan kembali ke konten-konten yang sejak bulan Mei, April, ya, kemudian sampai di tahun Januari, di tahun 2021 ini, di bulan Januari, Februari. Silakan dibuka lagi, ditonton lagi. Banyak pelajaran-pelajaran kristolog yang bisa kita pelajari di situ, ya, supaya muncul debater-debater Islam itu dari hasil mengkaji dari VN-VN yang ada di channel kita ini. Jangan bosan. Banyak materi-materi pelajaran, kisi-kisi kristologi yang pendalamannya saya sampaikan secara Alkitab dan juga Al-Quran. Jadi saya berharap dengan menonton semua channel debater-debater Islam dan mengkaji konten-konten yang ada di dalam channel-channel tersebut, di Indonesia ini muncul generasi muda yang mampu menjadi apologet, menjadi kristologi, penginjil-penginjil baru untuk mengajarkan umat Islam, membentengi umat Islam dari serangan-serangan orang-orang yang memperbodoh diri dengan menyembah manusia. Sahabat sekalian, tentu dengan harapan ya kita senantiasa memberikan ya waktu kita, kesempatan kita untuk senantiasa menonton, mengkaji materi-materi yang ada di channel yang kita sayang ini. Untuk itulah sahabat sekalian, saya tidak bosan. Saya upayakan setiap hari ada konten baru
meskipun kita dalam keadaan lelah, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan ya yang tidak maksimal, tetapi saya, Zulkifli Abbas, mengupayakan sebisa mungkin setiap hari ada konten yang bisa kita jadikan sebagai materi pembelajaran. Namun, seperti yang saya bahasakan tadi, konten yang sudah lama itu jangan ditinggal, tapi diputar lagi untuk menyegarkan, mengingatkan ya, materi-materi yang menjadi muatan yang sangat kita butuhkan di dalam membentengi umat ini. Dan juga saya minta iklannya juga jangan dihilangkan atau dilangkahi atau di skip, biarkan aja, karena itu banyak orang yang Anda bantu dengan melakukan itu ya, termasuk orang-orang yang menyiapkan materi, orang-orang yang menyajikan materi, kemudian orang-orang yang hidup di bawah periklanan tersebut, orang-orang Islam yang hidup di perusahaan yang sedang memberikan iklan, itu juga Anda sedang bantu. Dengan larisnya dengan larisnya jualan mereka, itu juga Anda sudah bersedekah, Anda sudah berimpak di situ. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Saya berpanjang lebar demi untuk kebaikan kita bersama. Semoga dengan adanya materi-materi seperti ini, Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, serta memudahkan semua urusan kita. Saya akhiri. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi saudaraku maaf saya baru kembali online karena semalam saya harus istirahat. Dan untuk menjelaskan Yohanes 44, saya akan jelaskan dengan secara detail. Tentunya saya akan hubungkan dengan seluruh ayat-ayat yang mendukung. Nah, tetapi sebelum saya akan menjelaskan semuanya itu, saya ingin Anda untuk menjelaskan keberadaan Allah SWT, bagaimana rupanya dan bagaimana keberadaannya. Saya tunggu jawaban Anda sebelum saya menjelaskan Yohanes 44. Dan tentunya saya ingin mendengar penjelasan Anda tentang keberadaan Allah SWT untuk Anda yakinkan ke saya supaya saya bisa percaya, sebab saya memiliki akal untuk percaya kepada hal-hal yang benar-benar ada dan nyata. Oke, God bless you. Jadi Anda kewalahan ya, di FB Anda mengirim pesan ke saya di inbox, mau menjelaskan tentang konsep ketuhanan yang benar. Tapi lagi-lagi Anda keteteran, Anda tidak memiliki bahan untuk menjelaskan Tuhan yang benar itu seperti apa. Saya menguji Anda, kemampuan Anda, tapi tidak ada bedanya dengan Kristen-Kristen yang lain. Nihil. Ketika saya minta kepada Anda untuk membuktikan kebenaran manusia anak Maria itu sebagai Tuhan yang Anda katakan maha hadir, dengan mencoba merangsang otak Anda untuk mencari kebenaran daripada pernyataan pengarang Lukas yang menuduh Yesus telah mengatakan bahwa ada tertulis di dalam Mazmur dan di dalam Taurat, ya, dan juga kitab para nabi, bahwa Mesias bangkit di tengah orang mati pada hari ketiga. Ternyata Anda hanya mengais-ngais ayat-ayat dari Mazmur,
dari gospel, dan tidak ada satupun ayat yang tertulis ya bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Artinya Anda sudah gagal untuk menutupi kebohongan yang ada di dalam kitab Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda balik mengatakan Allah itu tidak jelas. Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak jelas karena Anda tidak melihatnya dengan mata kepala Anda. Karena yang dikatakan oleh Anda Maha Hadir itu adalah bisa dilihat. Nah, ketika saya minta Anda menunjukkan akal Anda, ternyata Anda pun tidak mampu menunjukkan akal Anda. Nah, saya pun boleh mengatakan akal Anda itu tidak jelas karena tidak kelihatan oleh Anda. Dengan kata lain, Anda tidak berakal. Orang yang tidak berakal itu ya tidak jauh beda dengan hewan, kan gitu ya. Nah, sedikit saya ingin mengajarkan Anda mengenal Allah. Adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud Sang Pencipta alam semesta. Dan dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi yang disembah oleh Yesus, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, Engkau adalah Allah satu-satunya. Jadi tidak ada Allah lain, kata Yesus. Satu-satunya Allah, yaitu Dia yang ada di langit. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam semesta ini. Apapun titel manusia itu. Tidak ada makhluk yang mengklaim bahwa dialah yang menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya. Selain dari Allah sendiri yang mengatakan bahwa dialah pencipta alam semesta. Yesus sekalipun yang Anda tuhankan, yang Anda sebut sebagai hadir, saya katakan itu bukan maha hadir. Karena adanya hanya di Yerusalem. Yang dikatakan maha hadir itu bisa dirasakan di mana saja adanya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski tidak terlihat oleh mata, tetapi manusia yang berakal sehat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan, akal manusia pun menyatakan mustahil alias tidak mungkin adanya sesuatu tanpa adanya Sang Pencipta yang membuat alam ini ada. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya. Seperti adanya makanan tanpa adanya orang yang berupaya untuk memasaknya, maka makanan itu tidak ada. Atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya, maka bagaimana semua itu bisa ada? Ya, maka bagaimana mungkin dengan alam raya yang luas ini, yang begitu besarnya, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang ada di kandungannya, matahari, bulan, bintang, semuanya berbeda besar dan kecil, bentuk dan juga rupanya, dimensi-dimensinya, pergerakannya, masanya. Begitu juga bumi dan segala apa yang ada di permukaannya seperti manusia, ya, makhluk gaib, dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya. Dan dengan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang, bermacam-macam warna dan kegunaannya dan sebagainya. Dengan segala sungai yang mengalir, ya, daratan dan seterusnya. Serta dengan segala macam apa yang bisa Anda lihat, apa yang Anda bisa rasakan, yang berbeda-beda jenisnya, rasanya, baunya, kekhususannya. Tidak mungkin semuanya itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Dan dialah Allah. Dialah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dan mustahil itu adalah Yesus. Ya. Jadi adanya firman pada manusia yang selalu manusia baca, ya, baik itu dalam pengajaran para nabi termasuk Yesus yang mengajarkan tentang Allah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bukan manusia dan bukan anak manusia, itu adalah merupakan bukti akan adanya wujud Allah. Kenapa? Karena sangat mustahil ada pembicaraan kalam,
Seperti Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allahku untuk aku katakan, aku sampaikan. Jadi Yesus itu sebagai mutakallim, pembicara. Dan kemudian kalam itu adalah pembicaraan. Ya, adanya ucapan tanpa ada yang mengucapkan itu mustahil. Jadi kalam atau firman Allah itu menunjukkan wujudnya. Adanya Al-Quran, adanya Taurat, adanya Injil, adanya Mazmur. Wujud adanya Allah. Karena yang mengadakan semua itu adalah Dia yang mewahyukan kepada Rasul-Rasulnya. Nah, itulah bukti adanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan, tapi tidak terlihat sama dengan akal Anda tidak terlihat. Apakah Anda ingin mengatakan akal Anda tidak ada? Saya sudah menjawab ya, secara akal. Saya belum masuk ke dalil. Itu baru akal dulu. Nah, sekarang saya minta pembuktian. Ya, Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena sudah dibuatkan Mesias harus bangkit pada hari ketiga. Itu tertulis di mana di Taurat dan di Mazmur? Silakan. Kalau aku teliti, ditelaah, dicermati setiap hari, setiap saat, dan aku pun baca Alkitab dari dulu sampai sekarang pun aku baca. Alkitab sebenarnya bagus dalamnya. Bible bagus sebenarnya. Tapi kenapa jauh dari yang diajarkan oleh Alkitab itu? Kristen menjalankannya bukan itu. Aku telaah dan teliti. Begitu ya Bang. Terus terang Bang. Nah, di dalam Alkitab pun banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan mengaku Tuhan dan Dia bukan Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Dia diutus untuk menyampaikan tauhid, kebenaran kepada manusia di waktu itu. Begitu aku pelajari dari dulu. Berarti kalau begitu Kristen itu bukan agama. Ya Bang. Begitu Bang. Ya, benar Bang Budi ya. Jadi ada sisi di mana Bible atau gospel itu terdapat sesuatu hal yang baik di dalamnya. Namun baik bukan berarti benar. Nah, kenapa saya katakan di dalam Bible dan juga di dalam gospel itu baik? Karena di dalamnya ada ajaran untuk menuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, seperti yang tertera di dalam Yesaya 5 ayat 16. Dan juga di dalamnya masih tersimpan ajaran-ajaran para nabi yang mengajarkan tentang syariat, hukum Taurat misalnya. Dan di dalamnya Yesus ya sebagai oknum yang dituhankan oleh ajaran pagan itu aktif mengajarkan dan memperkenalkan siapa dirinya sebagai utusan Tuhan dan sebagai hamba Tuhan yang menghambakan diri kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi tersebut. Nah, celakanya kemudian karena orang-orang Kristen ini tidak menggunakan akal di dalam mengimani ajaran mereka. Mereka tidak mampu membedakan adanya kemiripan antara agama Kristen dan agama pagan. Di mana agama yang mereka anut ini seringkali kita memahami ketika kita membaca buku terjemahannya atau gospel atau Bible. Itu kita menemukan berbagai macam legenda, dongeng, dan kepercayaan ya Yunani dan Romawi.
entah disengaja ataupun tidak, kekeliruan dan kesesatan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk kemudian mengajarkan dengan polesan ajaran Yudaism, yaitu perjanjian lama. Jadi suatu logika yang benar-benar sangat dipaksakan ketika mengakui bahwa ajaran Bible, ajaran gospel itu mengajarkan ajaran pagan seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang Kristen, gitu ya. Nah, kalau pernyataan bahwa Kristen itu bukan agama, ya, mungkin dalam hal ini yang dimaksud adalah dinul salam, ajaran kebenaran. Iya, betul. Tapi kalau dikatakan dia bukan agama dalam arti kata golongan atau pengajaran, ya Kristen nyata adalah sebuah pengajaran yang mengajarkan manusia menjadi hewan. Ya, kenapa saya katakan ajaran ini mengajarkan manusia menjadi hewan? Karena ajaran ini mengajarkan manusia untuk mematikan akal, tidak menggunakan akal. Jadi akal itu dipensiunkan ketika ingin menjadi seorang Kristen. Ya, ini mohon maaf saya katakan seperti itu karena fakta memang seperti itu. Ya. Mereka acap kali memandang agama Islam dengan pandangan yang layaknya ibarat mereka bisa menilai kuman di seberang laut, tapi gajah sudah masuk di pelupuk mata mereka itu mereka nggak bisa lihat. Ya. Mereka menghujat ajaran agama Islam, ya. Sedangkan mereka lupa bahwa ajaran agama mereka itu adalah ajaran penyembahan terhadap roh. Artinya animisme. Penyembahan terhadap makhluk artinya kekufuran, kekafiran, kemusyrikan. Ingkar terhadap Allah yang Yesus ajarkan bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, saya kira seperti itu, Bang. Terima kasih. Yuk kabur berjamaah. Ngarep aja tuh orang kalau lagi menghayal ya beginilah orang-orang kadrut nih. Umat Islam itu tidak akan pernah kabur dari perbincangan atau dialog perbandingan agama. Nggak mungkin. Karena di luar Islam itu semuanya adalah ajaran pagan. Jadi Islam itu tidak akan mungkin kabur. Nggak mungkin akal itu bisa dikalahkan dengan takiyah. Kan gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu, silakan luangkan waktu Anda. Pilih siapa umat Islam yang ada di sini yang Anda ingin Anda hadapi untuk berdialog. Kalau saya sudah paham, pasti Anda mempertimbangkan untuk berdialog dengan saya. Karena Anda sudah berapa kali tidak bisa melanjutkan diskusi dengan saya, kan gitu ya, alias meninggalkan diskusi tanpa ada penyelesaian. Tapi kalau Anda ingin mencoba malam ini terulang lagi malam-malam yang lalu, ya silakan angkat tema, kita bahas. Cuma dari ayatnya aja udah jelas loh. Ya, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu dan akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Ya, yang dikutuk adalah orang yang mengutuki Abraham. Paham? Masa mengerti ayat segamblang ini aja Anda nggak ngerti, bro? Ya, justru itu kita mencari tahu siapa yang dikutuk oleh Allah. Oleh karena mengutuk Abraham. Dan siapa yang diberkati oleh Allah oleh karena memberkati Abraham. Ini yang ingin kita tahu. Apakah Islam atau Kristen? Karena jelas di antara dua agama ini ada yang memberkati Abraham, ada yang mengutuknya juga. Karena itulah saya ingin mengatakan kepada Anda, ketika Anda menuduh Islam yang dikutuk oleh Allah karena mengutuk Abraham, apa pembuktiannya? Dan saya pun akan membuktikan bahwa yang dikutuk oleh Allah adalah Kristen karena telah mengutuk Abraham.
Nah, kita sama-sama memberikan bukti. Apa yang kalau Anda mengatakan Islam yang mengutuk Abraham, berarti yang memberkati Abraham adalah Kristen. Sebaliknya, kalau Islam mengatakan yang mengutuk Abraham adalah Kristen, maka yang memberkati Abraham adalah Islam. Nah, kita buktikan siapa yang mengutuk dan siapa yang memberkati. Silakan. Cuma. Anda itu memberi jebakan, ya. Saya paham kok kemana pemikiran Anda, ya. Saya memilih kenapa? Karena Anda buat pilihan siapa yang dikutuk Allah, kutuk Allah gitu toh, Islam atau Kristen. Ya jelas karena Anda beri pilihan begitu, saya jawab Islam pasti. Nah, lalu Anda sekarang saya tahu itu jebakan, saya paham kok kemana arah pikiran Anda, tapi saya ikuti Anda, tidak masalah, saya ikuti Anda. To the point aja. Apa dasar Anda mengatakan Islam itu memberkati Abraham, terus Kristen itu mengutuk Abraham? Gak usah basa-basi, saya tahu kok. Sebelum Anda ngomong itu saya tahu kemana arah pikiran Anda, saya tahu. Ya, saya tahu bro, saya paham. Tapi saya ikuti. Oke, silakan langsung aja, nggak usah berbasa-basi. Apa alasan Anda mengatakan Islam memberkati Abraham, terus Kristen dan Yahudi itu mengutuki Abraham? Ya, terus Anda tahu Abraham itu dari mana? Ya, silakan bro, saya ikuti dulu Anda. Tadi di atas Anda to the point mengatakan bahwa Islam itulah yang dikutuk. Nah, saya hanya ingin menyampaikan apa sih berkat itu menurut gospel, ya, menurut gospel dulu atau menurut Bible dulu yang harus saya jabarkan supaya nanti kita akan sampai kepada endingnya siapa yang dikutuk dan siapa yang diberkati. Jadi berkat ini di dalam istilah Bible, ya, di dalam bahasa Ibrani itu biasa digunakan kata barak, ya, atau berkat, gitu ya, yang mana kata barak ini mengandung makna memuji, menyelamati atau menyapa. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi berkat itu mengandung makna menyelamati atau memberi selamat atau memuji atau menyapa. Nah, bagaimana menurut Islam? Itu menurut Alkitab tadi. Sekarang saya menurut perspektif pemandangan Islam, gitu ya. Jadi berkat atau di dalam bahasa Islam disebut barokah itu adalah merupakan salah satu kata selain salam dan juga rahmat yang terkandung di dalam salamnya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan juga keberkahan selalu menyertai Anda sekalian. Jadi kata berkah ini termasuk dalam doa, ya, di dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau boleh saya sedikit menerangkan, menurut bahasa di dalam pengertian berkah ini itu berasal dari bahasa Arab barakah yang artinya nikmat atau merupakan sebuah pujian, ya, atau doa, atau seperti misalnya doa dalam arti bertambahnya kebaikan. Nah, kembali kepada dalil di Kejadian 13 ayat 12 ayat 3. Ya, di mana dengan terang dikatakan di sana bahwa aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, merujuk kepada definisi berkat baik menurut Bible maupun Al-Quran, bahwa memberkati adalah memuji dan menyemati atau menyapa. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di antara Islam atau Kristen, di antara dua agama ini, yang senantiasa membacakan doa, membacakan berkat terhadap Abraham? Apakah Islam atau Kristen? Kalau di dalam Islam, saya tunjukkan kepada Anda bahwa setiap umat Islam itu sholat. Anda lihat sendiri kan, umat Islam dalam sehari minimal 5 kali
umat Islam itu sholat. Berarti minimal 5 kali dalam sehari umat Islam itu mendoakan, mengucapkan, dan memuji ya Nabi Abraham, atau di dalam ajaran Islam disebut Ibrahim. Apa bacaannya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan itu diucapkan setiap umat Islam itu sholat. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disandingkan dengan pemberkatan terhadap Abraham atau Ibrahim. Saya sudah menjawabnya. Jadi umat Islam dialah yang memberkati melalui doa-doa, melalui pujian-pujian, melalui ya bacaan salawat di dalam sholat. Artinya sudah terjawab bahwa umat Islam memberkati Abraham. Sekarang coba Anda tunjukkan prosesi ibadah Kristen yang membuktikan bahwa umat Kristen memberkati Abraham. Silakan. Cuma saya ajak Anda itu to the point, ya, to the point. Apa alasan Anda? Saya nggak suka berbahasa basi, waktu saya sedikit, ya. Apa alasan Anda yang bilang misalnya Islam memberkati Abraham, Kristen mengutuki Abraham? Nah, to the point aja. Silakan Anda ungkapkan semuanya. Saya sebenarnya tahu arah pikiran Anda. Saya bilang, saya tahu. Saya ingin Anda cepat ke poinnya gitu loh. Gak usah muter-muter berbahasa basi yang sebenarnya saya juga sudah tahu kemana arah omongan Anda. Gitu loh. Waktu saya nggak banyak ya. To the point ya. Saya malas ya. Berputar-putar itu saya malas. Saya suka ke poinnya aja langsung. Ya, apakah benar ya konteksnya itu seperti berkat yang Anda maksud? Ya, apakah berkat atau kutuk yang Anda maksud konteks penulisan ayat Alkitab itu? Itu loh. To the point, apa alasan Anda mengatakan kalau Islam sudah Anda sebutkan ya, sekalipun entah itukah berkat yang Alkitab maksud atau tidak, Anda sepertinya mencocok-cocokkan saja. Nah sekarang Anda sebutkan kenapa Anda, saya paham, menuduh Kristen atau Yahudi itu mengutuki Abraham. To the point ya. Oke, jadi Anda tidak mampu menunjukkan bukti bahwa Kristen itu memberkati Abraham. Tapi Anda dengan mulut wanita Anda mencoba untuk mengalihkan ya pembicaraan seakan-akan Anda paham apa itu berkat, apa itu kutukan. Tadi saya sudah membantu Anda untuk mengerti baik dari gospel, dari Bible maupun dari Al-Quran. Nah, saya sudah membuktikan. Jadi saatnya Anda membuktikan, ya kan? Saya sudah membuktikan bahwa umat Islam itu senantiasa memberkati Abraham minimal 5 kali sehari semalam. Sekarang coba Anda tunjukkan buktinya biar seimbang gitu loh. Apapun itu yang bisa Anda buktikan dari agama Anda, yang mana pembuktiannya itu mengarah kepada umat Kristen memberkati Abraham. Itu aja dulu. Kalau umat Islam, apapun itu, itulah yang ada dalam ajaran agama Islam. Memuji, ya, menyelamati, menyapa Abraham di dalam setiap umat Islam itu beribadah kepada Allah, menyandingkan malah namanya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu bukti yang bisa saya berikan kepada Anda untuk saat ini. Sekarang coba Anda buktikan satu bukti orang Kristen memberkati Abraham dengan apapun itu. Apakah memberkati dengan tepuk tangan, apakah memberkati dengan tidak sunat, atau apakah memberkati dengan mengutuk ya Abraham karena melahirkan anak zina bernama Ismail menurut pemahaman Kristen. Silakan tunjukkan mana pemberkatan Kristen terhadap Abraham. Monggo. Cuma Anda ini nyerocos tapi justru gak ngerti. Saya tuh tahu arah pikiranmu tuh kemana ya. Gak usah kamu tuh sok ngajari orang pintar. Saya sudah berkali-kali.
Kamu tuh nyungsep di depan saya di mana-mana. Ya, kamu tuh cuman orang bodoh. Kamu jangan bersikap seperti kekanak-kanak, kesurupan. Saya suruh kamu tuh depoin, justru kamu saya suruh. Apa alasan kamu ya? Karena saya tahu kamu mengatakan Kristen Yahudi itu mengutuk Abraham. Saya tuh terlalu pintar dari kamu. Sehingga sebelum kamu ngomong, saya sudah tahu arah pikiranmu tuh kemana. Ya, saya suruh kamu tuh depoin agar kamu tuh gak bulet seperti anak kecil. Yang bulet-bulet ilmumu nggak ada, nggak paham gitu loh. Ya, dasar berpikirmu itu pemikiran zaman batu. Saya suruh kamu langsung, kamu langsung itu menunjukkan tuduhanmu. Ya, karena saya tahu kamu bilang pasti Kristen dan Yahudi itu mengutuk Abraham. Makanya saya suruh kamu langsung tunjukkan di mana gitu loh, apa alasannya gitu loh. Terus kamu juga nggak ngerti apa yang dimaksud mengutuk Abraham, memberkati Abraham itu. Ayat itu padahal menceritakan Abraham pergi dari tempat tinggalnya ke tanah yang Tuhan janjikan. Makanya Tuhan bilang, aku akan mengutuki orang yang mengutuk kamu dan akan memberkati orang yang memberkati kamu. Paham kamu? Kok kamu menyebut Kristen Yahudi mengutuk Abraham? Kristen aja kali, Yahudi kagak. Gak usah besar mulut Anda, Asbioka. Ini kita mencari titik kebenaran. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Saya nggak nuduh Kristen mengutuk, tetapi saya mampu membuktikan bahwa aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, Islam menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pembuktiannya jelas. Bacaan ini adalah bacaan yang wajib dibaca pada saat sholat. Dan sholat itu hukumnya wajib. Berarti umat Islam wajib hukumnya memberkati Abraham. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Islam wajib memberkati Abraham. Berarti sudah terjawab. Aku akan memberkati Islam karena Islam memberkati engkau Abraham. Sekarang tunjukkan pemberkatan Kristen terhadap Abraham. Anda jangan maksa saya untuk menunjukkan bahwa Anda mengutuk Abraham. Kristen mengutuk Abraham. Cukup Anda menunjukkan bukti bahwa Anda pun memberkati Abraham. Silakan. Cuma ini bukti kamu nggak ngerti apa yang dimaksud berkat. Ya, kamu nggak ngerti. Makanya jika kamu kan saya tahu kamu berkelit aja. Kamu mengatakan kamu ingin menuduh ya secara tidak langsung Yahudi kamu ikut-ikutkan. Karena kan yang jadi rujukanmu nanti tetap pada kitab perjanjian lama. Ya, nah kamu menuduh nanti kemana arah pikiranmu. Kamu itu munafik ya. Saya tahu kok baca pikiranmu itu. Nah, Kristen ini mengutuk Abraham. Terus kamu bilang hanya karena kamu bilang dalam sholat menyebut apa kata Ibrahim. Kamu bilang kamu sudah memberkati Ibrahim. Lah Ibrahim aja nggak kenal Allahmu itu sebagai Tuhan. Ayo, coba kamu nih. Makanya saya suruh kamu, kalau gitu kenapa kamu ngambil topik? Siapa yang memberkati Abraham, Kristen atau Islam? Untuk apa kamu ambil topik? Kalau kamu nggak bisa buktikan kalau Kristen tidak memberkati Abraham, terus apa sih berkat itu menurut kamu? Hah? Berkat aneh kamu. Konteksnya gimana? Untuk apa kamu memberkati Abraham? Cuma menyeru-nyeru nama Abraham. Lah, saya pun bisa menyeru-nyeru nama Muhammad. Iya. Tapi apa ya itu berkat yang dimaksud? Aduh,
Juma. Usaha bermulut perempuan, asbioka. Allahmu aja tidak mengenal, Abraham aja tidak mengenal Allahmu itu sebagai Tuhan. Udahlah, ya kamu nggak ada ilmu ke sana. Sekarang buktikan aja dulu mana pemberkatan Kristen terhadap Abraham. Silakan, to the point dong. Juma selalu kamu ini bodoh tapi menganggap orang lain bodoh. Kamu itu sudah sering ketemu saya. Ya, kamu itu cuman cecunguk bodoh. Makanya saya suruh kamu to the point. Lah apa dasar kamu mengatakan Kristen mengutuki Abraham? Lah apa dasarnya? Lah apa ya berkat yang dimaksud di dalam ayat Alkitab itu dengan kamu nyebut-nyebut Abraham? Apa itu berkat yang dimaksud? Lah kamu ini bukan memberkati Abraham, tapi kamu mengaku-ngaku memberkati Abraham. Ya, padahal konteks ayat itu jelas, ya. Itu ayat ketika Abraham disuruh Tuhan pergi kepada negeri yang Tuhan janjikan. Ya, jadi di jalan itu maksudnya siapa yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Gitu loh, bukan nyebut-nyebut Abraham. Berkat itu nggak ada ditulis di ayat itu. Nyebut-nyebut Abraham. Lah apa Abraham diberkati ketika kamu menyembah Tuhan yang beda sama Tuhan yang disembah Abraham? Tuhan yang menampakkan diri pada Abraham? Ya enggak. Lah kamu bilang kamu nggak ada ilmu ke sana. Wong saya sudah sering bahas soal kamu nggak ngerti kok. Apa Allah itu kamu sendiri nggak ngerti? Apa Tuhan yang di dalam Alkitab itu kamu nggak ngerti? Kamu yang nggak punya ilmu. Kamu tuh di poin aja, saya suruh tuh di poin aja, agar saya tunjukkan di sini pola pikir bodohmu. Tunjukkan apa dasar kamu bilang Kristen mengutuk ke Abraham. Nah, kalau kamu tunjukkan, baru kamu tahu pola pikirmu itu pola pikir cecunguk bodoh. Usah panjang lebar, gak usah bermulut perempuan kalau diskusi dengan saya. Kalau apa yang saya katakan itu semuanya salah menurut Anda, sekarang giliran Anda tunjukkan pemberkatan terhadap Abraham yang dimaksud Kejadian 12 ayat 3 itu apa? Dan apa yang telah dibuktikan oleh Kristen dengan implementasi daripada pernyataan Allah di dalam kitab Kejadian 12 ayat 3 itu. Wa'abarakah me wabarakikah. Coba. Aku akan memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham. Cuma Anda tunjukkan. Apa yang Kristen lakukan yang bisa didefinisikan atau bisa dipahami bahwa itulah pemberkatan Kristen terhadap Abraham. Silakan. Coba lihat otakmu, Juma. Kamu yang membangun argumen, yang membuat topik. Ternyata kamu sendiri nggak bisa buktikan. Kamu takut ya? Kalau nanti pola pikirmu, apa yang diketahui orang? Bahwa pola pikirmu itu pola pikir bodoh. Ya, membangun tuduhan dari pola pikir yang bodoh. Lah kamu yang membuat topik. Lah makanya saya suruh buktikan ke kamu. Dari awal-awal saya sudah suruh kamu to the point. Alasan kamu mengatakan Kristen mengutuki Abraham. Dan ternyata kamu nggak bisa-bisa. Cuman muter-muter dari tadi saya suruh. Kamu to the point, saya bilang. Dengarkan PN saya dari awal. Kamu malu ya, takut? Kalau nanti cara berpikirmu itu saya tunjukkan cara berpikir anak kecil. Cara berpikir orang yang gak sekolahan. Malu kamu? Berkat yang dimaksud tidak seperti kamu. Karena konteks ayat itu adalah ayat Abraham disuruh Tuhan untuk pergi kepada negeri yang dia janjikan. Jadi yang dimaksud berkat di situ adalah orang yang memberkati menerima Abraham. Bukan cuma nyebut-nyebut Abraham. Gak ada dampaknya. Sama aja saya nyebut-nyebut kamu Juma. Apa dampaknya? Gak ada. Ya, yang dimaksud di situ adalah orang yang menerima Abraham, tidak mengganggu Abraham, itulah berkat. Ya, tapi orang yang menghalang-halang Abraham itu dimaksud mengutuki Abraham. Itu konteksnya kok jelas karena Abraham disuruh pergi ke negeri yang Allah janjikan. Bukan berkat cuma nyebut-nyebut Abraham seperti klaim kamu ngaku-ngaku sendiri.
Padahal Abraham itu menyembah Tuhan yang lain, bukan menyembah Allah. Saya suruh buktikan kamu kok. Kamu muter-muter malah suruh saya. Kan kamu yang bangun argumen, kamu yang buat topik. Masa kan kamu bingung sendiri dengan topik kamu? Saya tidak menuduh Kristen itu mengutuk Abraham. Saya hanya menyangga pernyataan Anda yang mengatakan Kristen Yahudi tidak mengutuk Abraham, dengan menuduh saya yang menuduh Kristen Yahudi mengutuk Abraham. Saya tidak menuduh itu. Saya hanya berdasarkan terhadap dalil Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Gitu loh. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Lalu kemudian dengan keislaman saya membuktikan bahwa Islam itu memberkati Abraham. Dengan cara apa? Saya ajarkan tadi apa itu berkah menurut bahasa Ibrani. Ya, yaitu barak. Artinya memuji, menyelamati, atau menyapa. Dan itu dipraktekkan oleh umat Islam. Coba. Makanya saya bacakan tadi kepada Anda. Udah ya? Nah, menurut Al-Quran, bahkan salam di dalam Islam juga, berkat itu adalah ucapan selamat. Berkat itu adalah memuji, pujian. Berarti menurut Bible, menurut Al-Quran sama. Memberkati itu artinya menyelamati, memuji, memuliakan, menyapa, menyanjung. Itulah yang dimaksud dengan berkat. Ya, meski kemudian gereja memiliki definisi lain, ya itu urusan Anda. Yang pasti saya sudah mengatakan, menurut Bible, bahasa Ibrani dari kata barak. Coba. Nah, kalau di dalam menurut Islam, kan saya sudah sampaikan kepada Anda tadi. Bahwa menurut Islam, berkat itu jelas juga berasal dari kata barakah. Ya. Yang artinya adalah pujian, keberkahan, artinya keselamatan, artinya adalah sanjungan, adalah kemuliaan, boleh juga diartikan sebagai nikmat, dan seterusnya. Saya sudah sampaikan kepada Anda ya kan? Artinya saya sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada Anda. Nah, Islam membuktikan baik definisi menurut Bible maupun definisi menurut Al-Quran, Islam sudah mempraktekannya dengan senantiasa bersalawat, pemberkatan terhadap Abraham di dalam setiap sholat. Saya tidak menuduh Kristen mengutuk, tapi coba Anda buktikan juga bahwa Kristen juga memberkati Abraham. Mana pembuktiannya? Tunjukkan. Apapun itu, silakan. Makanya cuma baca ayat itu lihat konteks. Jangan kebablasan asal ngaku-ngaku aja kamu. Konteksnya ayat itu, Abraham disuruh pergi ke tanah yang Tuhan janjikan. Lah kalau kamu berkatnya itu ngaku-ngaku ayat itu memberkati Abraham seperti kamu, nggak ada. Long konteksnya ngawur kamu kok. Wong Abraham aja udah mati, udah lama. Itu kan perjelas, ya. Maksudnya saat itu, saat Abraham masih ada itu, saat Abraham pergi. Ya saat Abraham pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Kan itu yang disebut dalam ayat itu. Yang dikatakan memberkati dan mengutuk itu ya saat Abraham pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Gak ada berkat. Ngawur kamu kalau kamu bilang nyebut-nyebut Abraham itu berkat. Kalau klaim-klaim begitu kami juga punya cuma kamu kurang belajar. Dari anak sekolah minggu aja udah diajarkan ya untuk menghormat Abraham. Ya, misalnya ada lagu sekolah minggu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Nah, Abraham itu di dalam kekristenan disebut bapak orang beriman. Lah kamu kurang belajar. Lah kalau kayak gini, tapi kami nggak ngaku bahwa ini kami memberkati Abraham, enggak. Karena konteks ayat itu bukan itu yang dimaksud berkat. Ya, makanya membaca tuh lihat konteks cuma, jangan asal klaim-klaim, jangan asal cocokologi. Ya.
Terus kamu sekarang sadar ya, karena kak saya tahu kok dari awal maksud kamu itu, tapi kamu sepertinya ya agak pintaran dikit membaca pikiran saya. Karena kalau kamu apa namanya ngotot pada apa nama dalam otakmu yang semula, kamu akan malu sendiri cuma. Nah syukurlah kalau kamu sadar itu. Tapi apa gunanya? Kamu apa buat topik kalau akhirnya kamu sendiri bilang, oh bukan saya tuduh. Padahal kamu lupa PN kamu, mulut kamu. Ludahmu kamu jilat sendiri. Sekarang kamu ngaku-ngaku. Nggak nuduh Kristen lagi, bahwa Kristen mengutuk Abraham. Nggak lagi. Ya, padahal dari tadi itu yang saya kejar. Ya, yang kamu tuduhkan mengutuk Abraham itu yang saya kejar. Untuk apa kamu buat topik? Kalau akhirnya kamu sendiri, apa namanya, menariknya kembali cuma. Makanya cuma jangan sok-sokan nantang saya. Terus sok-sokan kamu ngaku pintar. Ya, salah itu nggak bisa dipintar-pintari cuma. Ya, sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, sesuatu yang cocok ekologi itu nggak bisa kamu pintar-pintarin ya. Tetap aja itu membela sesuatu yang bodoh. Cuma ya. Jadi saya terangkan kepada Anda kembali. Saya tidak menuduh Kristen mengutuk Abraham. Tetapi fakta yang menjelaskan dan menyatakan dengan valid ya, bahwa Kristen itu mengutuk Abraham. Nanti saya akan jelaskan dan akan saya buktikan kepada Anda. Yang saya tepis tadi adalah pernyataan Anda bahwa Kristen Yahudi tidak mengutuk Abraham. Makanya saya katakan, Kristen aja kali, Yahudi kagak. Karena kita tidak sedang membahas Yahudi. Ini membahas antara Kristen dan Islam. Siapa di antara golongan ini yang mengutuk Abraham dan siapa yang memberkati? Kalau tadi Anda mengatakan sekolah minggu juga ada nyanyian, itu nyanyian. Itu nyanyian, bukan suatu ibadah wajib di dalam Kristen. Berbeda dengan umat Islam. Pemberkatan terhadap Abraham, pujian terhadap Abraham, sanjungan terhadap Abraham adalah sebuah kewajiban di dalam ajaran agama Islam. Dan itu dilakukan tidak ada henti-hentinya. 5 kali dalam sehari, dalam sebulan, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun, dalam seumur hidup manusia. Wajib hukumnya memuji, memberkati Abraham. Ya. Nah, Anda cuma nyanyian sekolah minggu. Dan bukan suatu kewajiban. Dan tidak ada di dalam kitab Anda. Tidak ada di dalam perjanjian baru tentang Anda Kristen memberkati Abraham. Tidak ada. Yang ada di dalam kitab Anda justru ya, menghina, menghujat Abraham. Oke ya? Jadi ketika Anda mengatakan yang dimaksud mengutuk Abraham, yang dimaksud memberkati Abraham adalah janji Allah kepada Abraham tentang sebuah wilayah atau kemana dia akan pergi, yaitu misalnya ke tanah Kanaan, itulah yang disebut dengan memberkati dan mengutuk. Apa relevansi daripada yang Anda asumsikan tadi? Itu hanya Anda hanya bertakia. Oke? Anda hanya bertakia. Ketika saya bisa menunjukkan bahwa pemberkatan umat Islam di dalam ibadahnya hukumnya wajib, maka ini tidak bisa lagi dipungkiri bahwa yang diberkati oleh Allah adalah Islam. Karena Islam memberkati Abraham dan juga keluarganya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Siapa yang membuat nama Abraham menjadi masyhur? Hanya Islam. Islam yang membuat nama Abraham menjadi masyhur. Siapa yang memberkati Abraham? Hanya Islam yang memberkati Abraham. Diberkati dalam setiap ibadahnya. Dan Kristen tidak mampu untuk menunjukkan itu. Katanya di sekolah minggu ada juga pujian. Ya, tapi itu bukan sebuah kewajiban prosesi ibadah. Dan tidak seimbang dengan hinaan dan hujatan Kristen terhadap pujiannya dia yang tadi, yang di sekolah minggu itu. Sebentar kita akan membuktikan bahwa siapa yang mengutuk Abraham. Oke? Anda akan saya kasih pengertian apa itu kutukan, apa itu hinaan, apa itu caci maki, ya, supaya Anda bisa paham bahwa Kristenlah yang terbukti tidak memberkati dan terbukti mengutuk Abraham.
Oke? Cuma ngomongmu aja belepotan. Omonganmu sendiri kamu bantah sendiri. Selalu gitu kalau debat sama saya ya. Saya nggak menuduh Kristen mengutuk Abraham. Tapi lalu kamu tuduh pula Kristen mengutuk Abraham. Ngomong benerin dulu Zulkifli. Omonganmu benerin dulu dah ya. Terus kamu bilang itu bukan wajib. Wajib menurut Kristen dan Islam itu beda. Ya gak ada. Jangan kamu sama-samakan Kristen dan Islam. Ya, jika anak sekolah minggu aja udah diajarin gitu ya. Kalau ini loh, kalau saya ikutin pola pikir kamu, cocokologi kamu, ya. Bagi Kristen itu, Abraham itu sudah dijuluki bapak orang beriman loh, bukan wajib lagi loh. Ini ada di hati orang-orang Kristen bahwa Abraham itu bapaknya orang beriman. Loh, mau gimana lagi? Kami menghargai, menghormat Abraham itu. Tetapi itu bukan konteks ayat itu, gitu loh. Ayat itu konteksnya jelas, relevansinya jelas. Kamu ini nggak ngerti relevannya apa itu. Kamu ini ngomong relevan tapi kamu nggak ngerti relevan. Ayat itu konteksnya, saatnya itu loh. Konteksnya itu Allah menjanjikan Abraham, menyuruh Abraham keluar dari tanah. Abraham disuruh keluar dan pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Lah konteksnya jelas ya, Zulkifli. Ya, saat itu yang Tuhan omongin, orang yang mengutuk dan memberkati Abraham saat itu, bukan ngomong-ngomong ribuan tahun. Ya, cuman nyebut-nyebut Abraham. Kami nggak ngaku-ngaku seperti Anda. Sekalipun kami sangat menghargai, menghormati Abraham. Iya, kami bahkan menganggap dia itu adalah bapak orang beriman. Nah, lalu kamu bilang kami ini mengutuk Abraham, itu dasarmu apa? Cuma ngomong aja lu belepotan. Takia. Kejadian 12 itu Anda katakan dalil di ayat ketiga itu tidak menceritakan tentang apa yang saya jelaskan tentang pemberkatan dan tentang mengutuk. Takia, itulah Anda. Memang di dalil kejadian 12 ini Allah menerangkan, pergilah ke negerimu. Ya, memang seperti itu. Tetapi Allah tidak lagi sedang menerangkan bahwa yang memberkati dan yang mengutuk itu maksudnya adalah pergilah dari negerimu yang ditunjukkan, yang dijanjikan oleh Allah. Tidak ada kaitannya dengan itu. Ini mengenai pemberkatan, mengakui ya Abraham sebagai orang yang suci. Bukan mengakui Abraham sebagai bapak orang-orang yang suci. Tetapi Abrahamnya yang suci, yang memberkati Abraham, bukan memberkati keturunan Abraham saja. Kalau Islam kena semua, Allahumma salli ala Abraham wa ala ali Abraham. Dan pemberkatan dan kemuliaan dan keselamatan juga kepada keluarga Abraham. Artinya keturunan Abraham. Kena di dalam syahadatnya umat Islam pada saat umat Islam ini melakukan sholat. Ini tidak bisa dipungkiri, ini fakta. Sementara Anda, apa yang Anda lakukan terhadap Abraham? Oh, Abraham itu adalah bapak orang suci. Orang juga semua tahu kalau yang itu. Ngerti? Nah, sekarang kita masuk pada poin siapa yang mengutuk Abraham. Anda tidak bisa membuktikan bukti Kristen memberkati Abraham. Islam, saya sudah membuktikan, sudah memaparkan dan begitu jelas. Dan itu adalah hal yang wajib di dalam kehidupan keberagamaan, dalam ibadah prosesi penyembahan umat Islam terhadap Allah. Pemberkatan terhadap Abraham itu tidak bisa ditutup-tutupi dengan takia. Sekarang kita buktikan siapa yang mengutuk Abraham. Kalau saya tanya kepada Anda, apakah poligami itu perbuatan yang dimurkai, yang dikutuk oleh Allah? Jawaban Anda pasti mengatakan iya, poligami itu tidak benar di hadapan Allah. Poligami itu adalah pekerjaan yang buruk.
Sekarang saya tanya, apakah Abraham poligami? Kita buktikan. Apakah Anda bisa menahan mulut Anda untuk tidak mengutuk Abraham? Silakan. Cuma takia itu kan ajaranmu, Zulkifli ya, takia itu kan ajaranmu. Nah, terus kamu nggak ngerti konteks gitu loh. Konteksnya ya, bilang gini, pergilah ya. Nah, ya pergilah. Siapa yang mengutuki kamu akan dikutuk, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Pergi. Berarti orang-orang yang dilalui oleh Abraham, Zulkifli. Lihat konteks kalau baca itu. Bukan orang yang ribuan tahun ya, seperti kamu klaim-klaim cocokologi itu. Cuman nyebut-nyebut nama apa Abraham, Ibrahim ya. Terus kamu ini sok tahu terus ya. Tadi bilang Kristen itu di Alkitab Pak nggak memberkati Abraham. Kamu ini saya makanya tadi kan nggak salah toh saya, cuman kamu malu aja. Saya nggak salah loh, nggak salah. Saya bilang dari awal saya tahu kemana arah pikiranmu. Nah cuman saya nih ya masih sembunyi-sembunyi aja. Belum saya pukul terang-terangan kamu, ya. Dan tentang Yahudi itu juga nanti ya termasuk kamu mengatakan orang Yahudi juga mengutuki Abraham. Lah jangan kamu mengelak, itu dasar pikiranmu saya tahu kok cuma. Lah kamu baca itu lihat konteks cuma, jangan asal ngaku-ngaku. Wong jelas konteksnya itu Allah menyuruh Abraham pergi ke negeri yang dia janjikan. Jadi yang dikatakan orang yang memberkati mengutuk itu ya orang-orang yang ditemui Abraham saat itu cuma ya. Belajar dulu membaca dengan baik cuma. Terus kamu ini suka apa sok tahu cuma. Lah kalau kamu ngaku-ngaku ya kami lebih dari itu cuma. Kami bahkan menganggap Abraham itu bapak kami, bapak orang-orang yang beriman. Lah di Alkitab ya di Perjanjian Baru bahkan ada dijuluki Abraham itu bapak orang beriman ya. Roma 4 ayat 11 kamu baca itu, makanya kamu jangan sok tahu. Jika kamu bilang di Perjanjian Baru nggak ada, itu tandanya kamu sok tahu. Lah kamu bilang nggak nuduh Kristen mengutuk Abraham, tapi kamu juga bilang Kristen mengutuk Abraham, kan lucu argumenmu, kamu bantah sendiri. Kamu ngomong aja masih belepotan cuma ya. Udahlah nggak nyambung sudah kamu di topik kamu sendiri, kamu kebingungan. Jadi takia itu adalah Kristen. Contoh, takia itu adalah menganggap sebuah kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Itulah takia. Contoh ya, saya kasih pembuktian bahwa Kristen itu adalah agama takia. Kejadian 17 ayat 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah mengingkari perjanjianku. Tapi Kristen tidak bersunat dianggap sebagai sebuah kebenaran. Berdasarkan Galatia 5 ayat 2. Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu jika kamu menyunatkan dirimu. Itu takia. Sementara sunat itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Ngerti kata turun-temurun? Kalau tidak ngerti silakan buka kamus. Oke. Kemudian Anda bertakia lagi, mengambil Roma 4 ayat 11. Saya bacakan ya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi Yesus itu diimani sebagai bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat. Coba, jadi orang-orang yang tidak bersunat ini mempercayai bahwa Abraham itu adalah bapak. Coba, padahal Abraham itu mengajarkan tentang sunat dan itu hukumnya wajib. Itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Abraham. Katanya demikianlah Abraham dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tidak bersunat. Klaim sepihak.
Padahal di ayat 14, Kejadian 17, bunuhlah semua orang yang tidak bersunat karena telah membatalkan perjanjianku. Oke, jadi seharusnya kalian Kristen-Kristen ini dibunuh berdasarkan perintah Allah dalam Kejadian 17 ayat 14. Kemudian, pertanyaan saya Anda tidak jawab. Poligami di dalam ajaran Kristen itu adalah ajaran sesat, ajaran yang dikutuk oleh orang Kristen. Ajaran yang ditertawakan, dihinakan, direndahkan oleh orang Kristen. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Abraham poligami? Jawab. Juma. Makanya belajar Juma, saran saya. Kan itu, saya seringkali bilang kamu itu harus belajar. Ya. Sekarang nih ngacir nih dari topik yang kamu buat sendiri. Mulai ngalor ngidul. Kamu gak usah ngomong lagi soal sunat, ya. Nanti kamu malu lagi. Cuma Muhammad aja gak sunat loh. Kamu gak tahu hukum sunat itu gimana. Ya. Ya, Paulus, Yesus itu lebih ngerti dari kamu cuma soal sunat, ya. Paulus lebih ngerti. Abraham itu belum disunat, makanya Paulus ngerti. Paulus itu adalah ahli Taurat. Ya, cuma ya dia pintar dalam hukum Taurat, dia pintar. Lah kamu nggak tahu apa-apa, jadi kamu berkomentar pasti kamu salah. Kamu nggak tahu apa-apa. Ya, sunat itu ada untuk bangsa Yahudi. Cuma ya untuk orang-orang Yahudi. Cuma ya bangsa di luar Yahudi tidak sunat. Ya, tidak sunat, dianggap kafir oleh orang Yahudi, dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Ya, termasuk Muhammad. Muhammad itu nggak sunat. Ya, cuman ngaku, itu baru klaim ya. Itu baru pembenaran, itu baru ngaku-ngaku sendiri. Muhammad nggak sunat. Nah, apa Muhammad harus dimusnahkan dari bangsanya? Oh, dia bukan bangsa Yahudi cuma. Makanya ngerti kamu itu cuman orang bodoh, mau debat apapun gak usah. Kamu lari dari topik yang kamu buat sendiri. Muhammad aja nggak sunat cuma ya. Nah, kamu nggak ngerti. Oh, Paulus ngerti ya. Kamu tadi kan bilang, loh nggak dihargai apa Abraham bagi orang Kristen. Saya sudah tunjukkan ya bahwa ternyata ya Abraham itu katakan sebagai bapak orang beriman. Nah, kamu nggak usah ngomong sunat karena kamu nggak ngerti apa itu hukum sunat ya. Nah, yang lebih ngerti adalah Paulus. Paulus lebih ngerti, Yesus lebih ngerti. Orang-orang Yahudi lebih ngerti daripada kamu. Kamu kan cuma membaca secara harfiah. Lang konteksnya bangsa ini kok, bukan bangsa Arab. Ya. Makanya kamu tuh harus ngerti, cuma belajar. Jangan, klaim tapi nabimu sendiri nggak sunat. Kamu nggak ngerti tapi mengambil kesimpulan. Ya, orang-orang Yahudi mentalnya makanya ingin dirubah Paulus. Ya, menganggap ya kamu termasuk nabimu itu kalau diikuti hukum sunat ya, nabimu itu adalah orang najis, orang kafir, orang yang nggak bersunat, najis bagi orang Yahudi. Makanya ingin dirubah Paulus, nggak usah memandang begitu, ya, nggak usah memandang begitu, nggak baik. Lah ini baru benar Juma. Lah kamu nggak usah ngomong, nggak usah memberi kesimpulan dari apa yang tidak kamu tahu. Orang-orang Yahudi lebih ngerti. Yesus lebih ngerti sunat. Paulus lebih ngerti hukum sunat karena dia adalah ahli Taurat. Dia menguasai hukum Taurat. Orang Farisi, orang-orang yang memahami hukum Taurat. Ketimbang kamu nggak tahu apa-apa. Jadi komentarmu itu sama saja komentar orang yang nggak tahu apa-apa cuma. Nah, kamu lari dari topik yang kamu buat sendiri cuma ya. Anda lagi-lagi bertakia karena Anda adalah umat terjemahan. Anda nggak paham tentang sunat yang menjadi sebuah perjanjian kekal Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Adapun Rasulullah Muhammad SAW itu sudah sering saya terangkan, saya jelaskan, saya rincikan bahwa beliau itu bersunat. Ya, sama seperti Musa bersunat, tetapi tidak diterangkan secara gamblang di dalam Taurat bahwa dia juga bersunat. Padahal dia yang mengajarkan tentang Abraham bersunat. Nah, ini kita sedang membuktikan bahwa siapa yang mengutuk Abraham. Saya tidak loncat dari materi, saya tidak lari dari tema. Tadi saya sudah membuktikan hanya Islam yang memberkati Abraham. Dan kamu tidak bisa membuktikan kalau kamu Kristen memberkati Abraham. Nah, sekarang itu sudah kita tinggalkan. Sekarang kita lari masuk ke dalam
pemahaman materi tentang siapa yang mengutuk Abraham. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kristen tidak bersunat. Itu fakta. Islam bersunat. Di dalam Kejadian 17 ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap laki-laki. Coba. Jadi setiap laki-laki harus bersunat. Di ayat 11-nya, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12-nya, anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang. Artinya orang di luar daripada keturunan Abraham. Orang yang dibeli dengan uang, yaitu budak. Ya, dari salah seorang asing. Coba, berarti bukan keturunan Abraham, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Wajib hukumnya semua laki-laki itu disunat. Mau dia yang dibeli dari orang asing, baik yang tidak termasuk dari keturunanmu, semua laki-laki di antara kamu wajib hukumnya disunat. Ayat 13-nya, orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ayat ke-14-nya, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan, harus dibasmi, harus dibunuh di antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Siapa itu? Kristen. Kristen membatalkan perjanjian Abraham. Secara tidak langsung mengutuk Abraham. Itu satu poin. Kalau tidak membenarkan tentang apa yang diperjanjikan Allah dengan perjanjian kekal kepada Abraham, dengan mengatakan itu hanya untuk Abraham, Yahudi. Siapa bilang? Ayatnya sangat terang. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Coba. Maupun orang yang dibeli dengan uang dari orang asing, tetapi dia tidak termasuk dari keturunanmu. Wajib hukumnya disunat. Kurang apa lagi coba? Jadi Anda secara tidak langsung ya, mengutuk Abraham dengan perjanjian kekalnya Anda batalkan. Saya akan buktikan kepada Anda melalui dalil bagaimana kemudian Kristen itu mengutuk Abraham. Oke? Jadi tadi saya sudah membuktikan yang memberkati hanyalah Islam. Sekarang kita membuktikan ternyata terbukti pada poin pertama, Kristen mengutuk Abraham dengan membatalkan hukum perjanjian Abraham. Cuma ngomong itu kalau nggak ngerti ya, Mbok. Ya kira-kira cuma ya. Soal sunat ini sangat panjang kalau saya jelaskan. Nanti buat sesi lah debat sama saya ya soal sunat ya, cuma ya. Kamu ngerti nggak cuma faktanya sunat itu memang hanya hukum bangsa orang Yahudi cuma. Pelajari sejarah sebelum adakah bangsa di luar Yahudi yang sunat? Apa pandangan Yahudi tentang sunat dan tentang bangsa lain yang tidak bersunat cuma? Jawab cuma ya, jawab ini. Hukum sunat itu ya hanya penanda bangsa orang Yahudi. Nanti saya jelaskan panjang cuma. Kenapa orang Kristen, Paulus, Yesus itu mengajarkan soal tidak sunat dan sunat. Mereka paham cuma. Kamu itu nggak paham cuma. Saya sudah bilang di atas. Kamu itu nggak tahu apa-apa tentang hukum Taurat. Loh kamu bilang lagi, klaim lagi, nggak ada buktinya lagi. Muhammad sunat. Sunat dari mana? Muhammad sunat dari mana? Wong hukum sunat itu nggak dikenal oleh orang Arab cuma. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi cuma. Pelajari. Fakta sejarahnya gitu cuma ya. Nah, saya mau terangkan soal sunat itu panjang cuma. Kamu nggak ngerti itu cuma. Paulus ngerti cuma. Paulus ngerti, paham dia. Dia ahli Taurat cuma. Dia paham. Dia orang Yahudi cuma. Kamu nggak ngerti apa-apa cuma. Nggak usah lah. Kamu panjang lebar. Ya mulutmu itu belepotan. Ya bahas hal yang tidak kamu ketahui. Nggak usah cuma ya. Muhammad nggak sunat. Kamu ngaku-ngaku aja. Muhammad ngaku sunat dalam perut. Ini baru ngaku namanya. Kan Muhammad apa-apa ngaku terus. Soal Yahudi ini buktinya memberkati Abraham. Lah orang di luar bangsa Israel itu nggak ada yang sunat cuma ya. Abraham juga belum sunat. Nah,
ketika dia sunat, ada masanya Abraham nggak sunat, belum sunat Juma. Ya, jadi kamu pelajari hukum sunat dulu sebelum kamu klaim-klaim ngomong. Kalau saya terangkan soal sunat panjang Juma, kepanjangan. Kamu nggak paham itu. Ya intinya kamu tadi kan bicara siapa mengutuk Abraham, siapa yang memberkati Abraham. Nah kamu sudah keliru membaca konteks ayat itu. Sudah nyungsep kamu, loncat-loncat lagi kamu. Tekia. Aduh, inilah bukti Anda terang-terangan mengutuk Abraham. Karena perjanjian Allah kepada Abraham itu adalah perjanjian kekal. Dalilnya saya sudah bacakan kepadamu. Semua itu wajib disunat, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tidak ngerti Anda dengan ayat itu, padahal sudah terjemahan loh. Ya, laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatannya. Ya, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang orang asing. Dan tidak termasuk keturunanmu. Coba, tidak termasuk keturunanmu. Berarti bukan orang Yahudi aja, bukan orang Israel aja. Tapi setiap laki-laki harus disunat. Bahkan di ayat 14-nya dengan tegas dikatakan, orang yang tidak disunat harus dilenyapkan dari bangsanya. Karena dia telah mengingkari perjanjianku. Bayangkan. Dan Anda menganggap itu sepele. Berarti Anda dengan sadar mengutuk Abraham. Belum lagi tentang poligami. Ya, belum lagi tuduhan-tuduhan Kristen yang lain terhadap Abraham. Coba. Banyak tuduhan-tuduhan Kristen terhadap Abraham yang begitu menyakitkan hati Abraham. Seandainya Abraham itu ada pada masa sekarang. Kristen membatalkan sunat, padahal itu adalah perjanjian kekal Allah. Kristen menghujat poligami, ya. Bahkan Kristen menuduh, ya, Abraham itu punya gundik-gundik. Ya. Kristen menuduh Ismail itu anak budak. Dengan kata lain, Abraham itu adalah budak. Ya. Dengan kata lain, istri daripada Abraham itu budak. Padahal Hajar itu adalah putri dari seorang raja dari Mesir. Kemudian Kristen menuduh Ismail itu sebagai anak haram. Berarti dengan secara jelas Kristen menuduh Abraham berzina. Coba, ayo. Kristen tidak memberikan hak waris terhadap Ismail. Dengan kata lain, dengan menghina, menghujat Ismail, itu sama halnya Kristen mengutuk Abraham. Makanya Anda mati-matian memelintir Kejadian 12 ayat 3. Supaya yang dimaksud mengutuk di situ tidak seperti apa yang saya terangkan. Supaya Anda tidak kena kepada kaum yang mengutuk Abraham. Tapi tidak bisa. Mau lari kemanapun Anda, tetap nyata di dalam kehidupan Anda. Kristen adalah pengutuk Abraham. Paham? Jadi ketika Anda mengatakan sunat itu hanya diperuntukkan kepada Yahudi, Anda salah total. Karena di situ ada orang asing dan tidak termasuk keturunanmu. Coba, wajib semua laki-laki, baik yang dibeli dari orang asing maupun yang tidak termasuk keturunanmu. Pakai otak. Anda sedang berhadapan dengan saya, orang yang paham kitab yang Anda punya. Ya, jangan Anda samakan saya dengan jemaat gereja. Tadi saya sudah ajarkan yang memberkati adalah Islam. Yang mengutuk adalah Kristen. Dan itu sudah terjawab. Cuma, pahami Cuma. Kamu itu nggak ngerti Cuma, nggak nyambung, dijelasin nggak nyambung. Itu tandanya cuma dari ayat yang kamu ambil. Sunat itu hanya untuk bangsa Yahudi Cuma. Ya, hanya orang-orang Yahudi yang kenal sunat. Kan itu dari orang-orang harus disunat. Berarti kan belum disunat. Mereka cuma, kamu belajar. Aduh, saran saya belajar. Kamu ini cuma modal ngotot. Saya sudah bilang. Kenapa? Apa bicara sunat ini panjang. Bikin sesi debat yang lain dengan saya. Kalau saya ada waktu ya nanti saya hubungi kamu ya. Cuma ya siap ya. Nah, Paulus saya sudah bilang. Paulus lebih ngerti dari kamu Cuma. Dia orang Yahudi. Dia ahli Taurat. Alah kamu ini orang Indonesia. Gak tahu hukum Taurat. Kamu gak ngerti. Lah kamu cuma membaca secara harfiah. Ya Cuma ya. Lah Muhammad itu nggak sunat Cuma. Ini baru ngaku-ngaku. Dasarmu mengatakan sunat itu apa? Buktinya apa? Orang ngaku-ngaku.
Dasarmu itu cuma ngaku-ngaku cuma. Lah kamu ini nggak ngerti, saya sudah bilang. Kamu nggak ngerti apa-apa dibandingkan Paulus, dibandingkan Yesus. Ya, nggak ngerti apa itu yang dimaksud sunat. Toh memang faktanya cuma ya, sunat itu hanya bagi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang memakai hukum sunat. Di luar Yahudi nggak sunat, makanya kamu belajar dulu. Ya, makanya ada perintah, orang-orang yang kamu beli juga harus disunat. Ya, aduh, makanya belajar, cuma belajar. Saran saya cuman modal ngotot kamu ini kelihatan kok. Hasilnya jelas, jadi kamu jangan bertakia asbioka. Ya, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dari orang asing. Ya, dan dia bukan termasuk keturunanmu. Kejadian 17 ayat 12. Plototin dalil itu. Inilah bukti kalau Kristen mengutuk Abraham. Coba kamu lihat itu siapa? Si pendeta sopan sembiring. Dia katakan sunat itu adalah sampah. Coba. Masih kurang apa coba? Jadi tadi kita sudah membuktikan hanya Islam yang memberkati Abraham, sekarang kita membuktikan hanya Kristen yang mengutuk Abraham. Anda malu membahas tentang poligami. Padahal sunat itu adalah poin kedua. Yang pertama tadi adalah poin poligami. Kristen menghujat ya, poligami. Bahkan kalau Anda sehat, Anda cerdas, di dalam iman Kristen, ya, poligami itu dianggap sebagai sebuah pencabulan. 1 Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4. Poligami itu dianggap pencabulan. Satu istri, lebih dari satu istri itu dianggap pencabulan. Berarti dengan kata lain, Abraham melakukan pencabulan. Dan benar saja, di dalam kitab Anda, ya, kalau saya ingin meneliti lebih jauh, ingin menerangkan lebih tegas kepada Anda, kitab Anda di dalam Kejadian 25 ayat 6. Kitab Anda ya, Perjanjian Lama, bukan Taurat, tetapi Perjanjian Lama. Kitabnya orang Kristen yang diambil salinan terjemahannya dari Septuaginta, masuk ke dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kristen. Di situ dikatakan, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya. Coba, dari gundik-gundik Abraham. Coba, padahal di dalam original teksnya itu tidak ada kata gundik di situ. Coba. Welebne happy lagzim aser le Abraham natan Abraham matanot wa isallahem me al yishak be al no be awadenu hai gedema el eres gedem. Di situ tidak ada kata gundik-gundik di Kejadian 25 ayat 6. Tidak ada. Tidak ada kata gundik di situ. Sedikit pun tidak ada kata gundik. Coba. Ya. Yang ada hanya kata matanot. Matanot itu bukan gundik. Ya. Jadi Anda harus banyak belajar. Anda harus banyak mengerti gitu loh. Supaya Anda itu paham bahwa kitab Anda itu secara terang-terangan menuduh Abraham itu dengan tuduhan yang sangat-sangat kejam. Itu yang Anda harus pahami dengan baik. Ya. Itu yang Anda harus resapi di dalam otak Anda kalau masih bisa dipakai dengan baik. Adapun kata matanot di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya, itu artinya adalah hadiah, bukan gundik. Ngerti ya? Jadi Kristen secara tidak langsung itu nyata mengutuk Abraham. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya. Coba. Abraham dituduh memiliki gundik. Bukan cuma satu loh, gundik-gundiknya. Padahal di dalam kitabnya itu cuma dikatakan Abraham matanot. Ya. Tidak ada dikatakan situ gundik. Ya. Tetapi hadiah yang diberikan kepada Abraham. Bukan gundik. Bayangkan aja penghinaannya, kutukannya Kristen terhadap Abraham. Jadi kita sudah membuktikan tema kita pada malam hari ini, Islam yang memberkati Abraham,
Kristen yang mengutuk Abraham. Selesai. Lalu kamu bilang, mengutuk siapa? Mengutuk Abraham. Cuma, lah otak Islam itu seperti Anda ini adalah pola pikir sungsang. Nah, itulah saya bilang, Yahudi, Kristen kamu tuduh, mengutuk Abraham hanya karena cerita jujur. Hanya karena sejarah yang ditulis secara jujur. Nah, untuk itulah kamu kadang sekalipun Muhammad jahat, tapi karena manipulasi, kamu percaya. Lah beda cuma mentalnya berbeda. Penulis Alkitab itu bicara soal kejujuran. Apa yang dilakukan tokoh ya ditulis. Lah itu juga kamu mengatakan orang Yahudi itu mengatakan kami ini Kristen Yahudi ini pemilik sejarah Abraham itu kamu bilang mengutuk Abraham. Padahal itu sejarah tentang Abraham. Kamu tahu Abraham sunat juga dari sejarah itu, dari Alkitab yang ditulis tentang Abraham itu. Tapi kamu cuma ngambil potongan-potongan. Lah kamu tahu itu orang Yahudi, orang Kristen memfitnah agama Abraham, mengutuk Abraham itu. Lah dari mana dasarmu? Wong yang punya sejarah orang Yahudi kok yang menulis, yang kamu baca itu, yang kamu jadikan rujuk tadi juga tulisan orang-orang Yahudi itu. Ya orang-orang yang punya kitab, orang Israel ya. Nah, kamu ini lucunya adalah orang yang menulis secara jujur kamu bilang fitnah, terus dasarmu juga nggak ada. Wong kamu nggak tahu kok gak hidup sejaman dan Abraham juga bukan pemilik sejarah itu. Kan lucu, inilah saya katakan pola pikir sungsang. Asbioka, kitabmu itu adalah salinan dari Septuaginta. Kamu sebut dengan perjanjian lama. Yahudi tidak mengakui perjanjian lama itu sebagai kitab Taurat. Punya malu sedikit. Ya. Makanya saya katakan kepada Anda, kitabnya orang Yahudi, contoh di dalam Kejadian 25 ayat 6, dikatakan gini, Walebni hafilagzim aser la Abraham natan Abraham matsanot wassalahem me'al yishak bin noi ba'udeni hai gedema el ares gedem. Ya, jelas sekali di dalilnya, kitabnya Bani Israel. Tidak ada tuduhan seperti yang dituduhkan oleh kitabnya orang Kristen. Coba, tetapi kepada anaknya ya, yang diperoleh dari wanita yang diberikan kepadanya, yang merupakan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka pada masa waktu hidup untuk meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, di tanah timur. Tidak ada itu gundik di dalam original teks kitab Tanak, kitab Taurat. Tidak ada. Yang ada hanya di dalam kitabnya Kristen menghina dan menghujat Abraham. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya. Coba, betapa hinanya Abraham di mata Kristen ini. Sampai-sampai mereka mengedit terjemahan daripada kitab Tanak, kitab Taurat. Ini bukti. Kamu nggak bisa pungkiri itu. Kristen adalah penghujat daripada Abraham. Jangan bawa-bawa Yahudi. Karena perjanjian lama itu bukan kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Kristen. Yang dirampok dengan menggunakan bahasa Septuaginta. Ya, kamu belajar lagi. Cuma belajar, saran saya belajar ya. Paulus itu lebih paham dari kamu, cuma dia sudah terangkan ya. Panjang kalau saya harus terangkan, kamu nggak ngerti itu soal sunat. Lah kamu sendiri tahu ya, dari orang yang kamu beli. Sunat itu hanya untuk bangsa Yahudi, cuma hanya orang-orang Israel yang mempraktekkan sunat, cuma yang di luar Israel, luar bangsa Yahudi Israel itu, kecuali yang dibeli ya harus disunat kalau masuk Israel. Ya, fakta, cuma kamu belajar sejarah. Lah Paulus ngerti, cuma saya sudah bilang, cuma kamu nggak tahu apa-apa, cuma Paulus ngerti ya. Kenapa Paulus gitu tekankan? Ya kalau jadi orang Yahudi mau Kristen ya tetap sunat, cuma yang bantah Paulus adalah orang Yahudi ngotot mengaksakan sunat kepada orang lain. Ya,
memaksakan hukum sunat pada orang lain. Itu yang ditolak oleh Paulus, ya. Nah, Paulus ini ngerti, dia ahli Taurat, dia orang Yahudi cuma. Lah kamu bukan orang Yahudi cuma. Kamu ngerti nggak, Muhammad aja nggak sunat cuma. Apa dia harus dimusnahkan dari bangsanya? Lah dia bukan bangsa Yahudi cuma. Muhammad itu orang Makkah, orang Arab cuma, nggak lain cuma. Makanya kamu nih cuma ngotot sendiri, nggak mau dengerin penjelasan orang. Lah kalau nggak sunat kamu bilang mengutuki Abraham. Lah bukan, karena sunat itu bukan untuk orang-orang di luar Israel. Itu kata Paulus, yang paham hukum Taurat. Iya, yang paham hukum Taurat. Lah itu juga demi kebaikan orang Yahudi dan di luar Yahudi. Sehingga Yahudi tidak lagi menganggap orang di luar Israel itu najis karena tidak bersunat. Jadi sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Yang penting mengasihi Tuhan, percaya pada Yesus. Itu kesimpulannya, cuma panjang kalau saya harus jelaskan. Lah kamu nggak ngerti itu, ilmumu belum sampai. Makanya jangan mengambil kesimpulan dari apa yang tidak kamu ngerti. Dan jangan kamu ikut-ikutan tapi nggak ngerti, sok-sokan tahu gitu loh. Nabimu aja nggak sunat kok. Kamu mau andalkan 1000 Paulus pun tetap aja sama. Karena memang pengajar palsu yang dimaksud oleh Yesus itu harus berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Ya, waspadalah kamu terhadap orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi. Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah terhadap orang-orang Arab. Ngerti sampai sana ya? Karena yang menyesatkan itu adalah yang betul-betul dari Yahudi tetapi tidak betul-betul dalam pemahaman konsep ajaran Yesus. Itu Yesus sudah nubuatkan loh. Lalu kemudian Anda mengatakan Paulus lebih paham tentang sunat daripada saya. Loh, ini dalilnya saya sudah tunjukkan sama Anda loh. Ya. Setiap laki-laki yang ada di antara kamu harus disunat. Satu, dari keturunanmu turun-temurun. Kedua, dari orang asing yang kamu beli. Ya. Dan bukan keturunanmu. Itu jelas. Berarti semua laki-laki, baik yang dari keturunanmu, orang yang kamu beli, atau orang yang bukan dari keturunanmu yang ada di tengah-tengahmu. Semua wajib sunat, karena itu adalah perjanjian kekal Allah. Nah, coba kamu lihat di dalam ayat 14. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Karena ia mengingkari perjanjianku. Kalau sunat itu hanya untuk Bani Israel, maka tidak mungkin Allah menerangkan di ayat ini, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Gitu loh. Ini yang perlu kamu pahami dengan baik. Bahwa sunat itu bukan hanya untuk keturunan Abraham saja, tapi kepada orang-orang asing, ya, yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Semua wajib hukumnya disunat. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, oh sunat itu hanya untuk keturunan Abraham, ya, untuk orang Yahudi. Nah kalau begitu, Yesus juga datang mengaku dirinya hanya untuk Bani Israel. Matius 15. Ya kan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Taurat hanya untuk kepada Bani Israel. Tapi kenapa kemudian Kristen ngaku-ngaku sebagai domba? Ya, itulah yang kemudian Yesus katakan, waspadalah terhadap serigala yang menyamar menjadi domba. Waspadalah terhadap non-Yahudi yang menyamar menjadi Yahudi. Nah, itulah Kristen. Katanya sunat itu hanya untuk Abraham dan keturunannya. Tapi perpuluhan hanya untuk suku Lewi. Tapi kenapa Kristen masih mempraktekannya? Ayo. Ketampar kan Anda? Sunat untuk orang Yahudi katanya. Makanya Kristen tidak bersunat. Loh, perpuluhan hanya untuk orang Lewi. Kenapa Kristen masih lakukan? Jadi kembali kepada poinnya. Yang memberkati Abraham adalah umat Islam. Dan yang mengutuk Abraham adalah Kristen. Kita sudah buktikan malam ini. Anda takut membahas tentang poligami. Anda takut membahas tentang sunat.
kemudian Anda takut membahas tentang Ismail itu adalah dituduh sebagai anak haram, kemudian Anda juga tidak membahas tentang Hagar dituduh sebagai budak. Padahal Mesir tidak pernah diperbudak oleh Israel. Yang ada, Mesir memperbudak Israel. Dan Mesir adalah tanah kelahiran Hagar. Hagar adalah anak seorang raja di Mesir, sementara Israel adalah keturunan budak daripada bangsa Mesir. Itu yang benar kalau Anda ingin belajar dengan baik. Jadi, karena di sini sudah jam 24:30 dan saya menganggap Anda sudah keteteran, Anda tidak bisa membuktikan, bahkan Anda sudah membuktikan bahwa apa yang saya terangkan, Islam memberkati Abraham, Kristen mengutuk Abraham, itu kita sudah buktikan. Baik secara fakta ibadah, fakta dalil, dan pemahaman, konsep ideologi, semua tidak ada yang disembunyikan. Kristen menuduh Abraham pencabul, sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Kemudian Kristen mengutuk orang-orang yang bersunat, Galatia 5 ayat 2, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak dalil pembuktian yang tidak bisa dipungkiri bahwa Kristen adalah kelompok agama yang mengutuk Abraham. Karena itulah Allah menerangkan dalam Kejadian 12 ayat 3, Aku akan mengutuk Kristen yang telah mengutuk engkau Abraham. Saya kira cukup sampai di sini, karena saya melihat Anda sudah mulai menangis. Demikian saya akhiri. Salam satu Tuhan buat sahabat-sahabat Muslim. Salam beda Tuhan buat teman-teman berkulub. Terima kasih.